Hai sahabat kekasih Tuhan, apa kabar? Pasti luar biasa karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita ya. Nah, saat ini saya ingin berbagi dengan Anda untuk kebenaran firman Tuhan, untuk menjawab kekhawatiran, persoalan tentang corona yang sedang semarak. Saya akan meninggalkan sejenak dulu kekhawatiran, tetapi saya masuk di dalam fokus bagaimana saya dan Anda harus hidup di hadapan Tuhan. Itu saja dulu yang kita harus lakukan ya saudara. Nah, ini yang Tuhan taruh di hati saya dalam Matius pasal yang ke-13. Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-30 ya. Di sini kita bisa melihat tentang bagaimana Yesus memberikan perumpamaan kepada murid-murid. Saya bacakan buat saudara dari Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan, itu seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ada dua perbedaan yang signifikan. Yang pertama, ya, lalang itu akan dibakar. Sedangkan yang kedua, ini bicara tentang gandum yang akan dikumpulkan ke dalam lumbung. Nah, pertanyaannya sekarang bukan soal COVID-19, tetapi bagaimana akhir hidup kita, saudara. Persoalan mati, saya tidak menantang kematian, tidak ya. Karena biar bagaimanapun juga dengan COVID ataupun tidak ya, kita akan mati, saudara. Tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita mempersiapkan hidup kita ini, saudara, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan dan bisa masuk sebagai gandum yang akan dikumpulkan ke dalam lumbung itu, saudara ya. Nah, ini adalah jawabannya dari apa yang kita lihat fenomena ini. Maka saya akan mengajak saudara untuk memperhatikan 4 perkara ini ya. Yang pertama yang saya mau bagikan buat Anda, coba kembali ke ayat yang ke-24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Jadi yang dari Tuhan Yesus selamanya baik. Jadi kalau Anda bilang, oh ini dari Tuhan, tidak. Tapi tolong pakai kata ini, izin Tuhan iya. Izin Tuhan iya. Kenapa dia izinkan itu? Hal yang pertama yang saya mau bagikan, supaya saya dan Anda dari benih-benih yang baik, memeliharanya dengan baik, sampai nanti dikumpulkan di lumbung itu. Apa itu lumbung itu? Kerajaan surga. Nah, hal yang pertama, dari COVID-19 kita bisa belajar bahwa hal yang pertama yang saya bagikan buat Anda adalah bagaimana hari-hari ini adalah masa-masa menabur. Atau mungkin saudara pernah menabur di masa lalu, atau mungkin saya pernah menabur di masa lalu. Dan hari ini kita bisa melihat nanti orang-orang yang menabur baik, dia akan tetap bertahan, saudara. Kenapa demikian? Karena benihnya baik. Jadi hari-hari ini atau mungkin hari-hari sebelumnya kita sudah menabur yang baik. Kita adalah benih-benih itu, ya, dan kita menabur yang baik. Entah itu untuk Tuhan dan pekerjaannya. Oleh sebab itu seringkali saya katakan di dalam setiap kali pertemuan demi pertemuan, jangan menabur yang buruk, jangan menabur yang busuk. Entah itu perkataan, entah itu pikiran, entah itu tindakan atau perbuatan, saudara. Dengarkan baik. Kalau Anda mau menabur, menaburlah yang baik. Karena dari Tuhan taburannya selalu baik. Supaya apa? Supaya nanti hasilnya baik, saudara. Jadi hari-hari ini Anda mau tempatkan ini adalah masa-masa sukar, bisa juga demikian. Tetapi orang yang sudah menabur di zaman dulu atau di hari-hari yang lalu, yang baik yang dia tabur, saya yakin dan percaya di masa sukar dia bisa mendapatkan perhatian,
merupakan perlindungan Tuhan. Yang kedua, yang saya bisa pelajari, Alkitab mengatakan ayat yang ke-25, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Yang kedua, selain masa menabur, yang kedua ini bicara tentang masa menanti. Amin. Ya, saya dan Anda di sini kan sekarang di rumah aja gitu. Ya, kita menantikan sesuatu, menantikan bagaimana Tuhan bekerja, saudara. Kita sudah menabur, ya. Kalaupun saudara belum menabur, biarlah Anda menabur di hari-hari yang susah ini, di hari-hari yang sulit ini. Biarlah kita menabur. Supaya apa? Supaya nanti tuaiannya juga baik, tuaiannya bagus. Nah, mumpung masih hidup, saudara, itu masih bisa diperbaiki. Kita lupakan dulu COVID-19. Kita kembali kepada diri kita. Kita belajar bagaimana kita introspeksi diri. Bagaimana kita berbuat sesuatu yang baik. Dari satu ke satu yang lain, satu yang lain, satu yang lain. Karena masa-masa sekarang adalah di mana manusia sedang menanti-nantikan. Masa penantian saya sebut. Kenapa? Menantikan pertolongan Tuhan. Menantikan jawaban Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita, saudara. Kita menanti vaksin yang baik. Kita menanti kesembuhan. Masa penantian itu dimulai juga dari sekarang. Setelah kita tahu bahwa kita telah menabur atau sedang menabur atau yang belum menabur akan menabur, maka nantikan Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan dengan sabar akan mendapatkan hasil yang baik. Dan yang ketiga, dari masa ini saya bisa bicara tentang masa menanti, saudara. Coba perhatikan ayat berikut di ayat yang ke-27. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, ayat 28, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Yang ketiga ini bicara tentang masa menanti. Ditampi mana yang buruk, mana yang tidak baik, itu adalah lalang, saudara. Mana yang baik, itu adalah gandum. Jadi mana yang ditanam oleh Tuhan, ini kita bisa lihat sekarang. Dan mana yang tidak ditanam oleh Tuhan, ditanam oleh lalang, kita juga bisa melihat. Perkataan nyinyir, kita boleh beralasan, tapi saya yakin dan percaya itu asalnya dari si jahat. Tapi kalau kita melakukan yang baik, perkataan yang baik, nggak mungkin dari yang jahat, pasti dari Tuhan. Lihat, tadi di ayat awal dikatakan bahwa yang baik, benih yang baik itu asalnya dari Tuhan. Ketika dia bertumbuh pasti baik. Kalau dari awalnya baik, dari asal muasalnya baik, maka pertumbuhannya baik. Tapi kalau orang terus saja yang keluar adalah kejelekan, kejahatan, pasti bukan dari Tuhan. Pasti dari siapa? Si iblis, sudah. Dia adalah lalang itu. Nah, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita bertobat. Mari kita lakukan sesuatu yang baik. Oh, sekarang sudah masa menanti. Amin. Dan yang terakhir, yang keempat, saya juga bisa bagikan buat Anda, yaitu di ayat yang berikut. Tapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Kapan terjadi masa penuaian? Harus dimulai juga hari ini. Dimulai kapan? Masa ini. Memang Anda lihat dari zaman dahulu kala, ya, bagaimana perang dunia pertama berlangsung. Apakah kita akan berkata, oh iya, orang-orang yang hidup pada zaman itu pasti berkata begini, wah, akhir zaman segera tiba, karena di situ dikatakan ada perang bangsa melawan bangsa. Tapi ternyata perang dunia pertama Yesus belum datang itu. Bahkan orang-orang yang terlibat dan yang hidup dari perang dunia pertama, banyak dari mereka yang sudah tidak ada, saudara. Dan mungkin kalau pada saat itu ada prophecy, ada nubuatan, mereka akan berkata mungkin bahwa akan terjadi kedatangan Yesus kali yang kedua, dan tidak terbukti. Dilanjut juga dengan perang dunia kedua. Saya yakin dan percaya orang-orang pada saat itu juga mendengarkan prophecy yang sama, bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Tapi usai perang dunia kedua, tidak terjadi apa-apa, saudara. Amin. Dan itu melenyapkan berapa ribu, berapa puluh ribu, berapa juta. Betul?
Ya, kita dengar saja umat Israel saja dibinasakan itu 6 juta, saudara. Bayangkan, ya. Dan hari ini berlangsung dari Perang Dunia Kedua sampai hari ini. Dan kita masuk ke COVID-19. Di tengah-tengahnya, di sebelumnya kita melihat ada yang namanya tsunami, ada yang namanya tanah longsor, ada yang namanya gempa bumi. Betul? Puluhan ribu, ratusan ribu juga orang mati. Dan mereka bilang bahwa ini akhir zaman, akhir zaman. Betul. Tapi apa yang terjadi? Yesus juga belum datang. Nah, hari ini saya mau katakan bahwa saudara, lebih baik bukan fokus kita kepada COVID-19, tapi fokus kita kepada Yesus, kepada Tuhan, dan khususnya untuk melihat bahwa masa sekarang ada 4. Masa menabur. Kalau kita belum menabur, kita menaburlah yang baik. Amin. Menaburlah yang benar. Yang kedua adalah masa menanti. Nantikan Tuhan dengan sabar. Pasti bahwasanya COVID-19 ini ada akhirnya. Sama seperti Perang Dunia Pertama, Kedua, ya, bahkan mungkin tsunami, ya, gempa bumi, ada akhirnya sampai hari ini. Dan yang ketiga bicara tentang menampi. Bagaimana masa-masa ini Tuhan sedang menampi. Mana yang lalang, mana yang gandum, ya. Dia tidak cabut. Kenapa? Karena memang Tuhan tempatkan kita di tengah-tengah kelompok serigala. Supaya apa? Supaya bertumbuh bersama-sama dan nama Tuhan dipermuliakan, ya. Dan yang keempat, masa menuai, ya. Dia akan menuai sebanyak-banyaknya, ya. Kalau Anda lihat, aduh, kayaknya pekerjaan Tuhan masih membutuhkan saya. Mari kita kerja buat Tuhan, ya. Kita akan bersama-sama bisa melihat tuaian itu juga banyak. Yesus katakan bahwasanya pekerja itu sedikit, tetapi tuaian banyak. Maukah kau dipakai oleh Tuhan untuk menuai banyak jiwa? Pakai kesempatan ini, kesempatan COVID-19, kesempatan wabah ini menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Penuai yang terjadi di mana-mana, jiwa-jiwa diselamatkan, nama Tuhan diagungkan dan dihormati. Tuhan Yesus memberkati saudara. Maju terus dalam Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya sebagai orang yang percaya, kami memang sedang ada di rumah saja. Karena bagi kami, pemerintah adalah wakil Engkau. Oleh sebab itu, kami mematuhi itu Tuhan. Tapi di samping itu, kami tahu bahwa masa-masa ini adalah masa-masa di mana Tuhan sedang bekerja. Dan biarkan kami Tuhan untuk berjalan bersama dengan Engkau, dan Engkau yang memimpin kami sampai selama-lamanya, sampai Engkau datang kali yang kedua. Teguhkan, kuatkan, berkati siapapun yang sedang menonton acara ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Maju terus, kita akan jumpa di dalam episode yang mendatang. Haleluya. Amin. Bye-bye.